Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia pada tutorial manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Martin Sondamalino dengan nomor NIM terakhir 093. Yang kedua ada Puja Haki Fajar Mahendra dengan nomor NIM terakhir 002. Yang ketiga ada Falki Hari dengan nomor NIM terakhir 007. Yang keempat ada Putri Aprilia dengan nomor NIM terakhir 018. Yang kelima ada Nadira Salsabila Sucipto dengan nomor NIM terakhir 030. Yang keenam ada Ilham Fitra Pratama dengan nomor NIM terakhir 041. Dan yang terakhir ada Elsa Oktova Ramelia Sitohang dengan nomor NIM terakhir 052. Tapi yang pertama yaitu evaluasi mandiri. Dalam evaluasi mandiri terdapat 4 subtopik. Yang pertama yaitu fungsi dan peran MSDM bagi organisasi bisnis. Yang kedua, kedudukan MSDM dalam manajemen. Yang ketiga, contoh permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan tenaga kerja. Dan yang terakhir, model MSDM yang baik untuk perusahaan-perusahaan skala rumah tangga dan skala mikro. Topik selanjutnya adalah propagasi. Dalam propagasi terdapat 4 subtopik. Yang pertama adalah permasalahan yang terjadi, yang kedua penyebab permasalahan, yang ketiga cara atau strategi penanganan permasalahan, dan yang terakhir pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fitra Pratama dengan nomor NIM 2050 40 100 111 041. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan manajemen sumber daya manusia bagi organisasi bisnis. Dalam memanajemen sebuah organisasi bisnis, diperlukan sebuah manajemen sumber daya manusia untuk mengelola para karyawan atau para pegawai yang ada di organisasi bisnis tersebut. Di dalam manajemen SDM sendiri memiliki dua fungsi, yakni fungsi manajerial dan fungsi operasional. Untuk fungsi manajerial, lebih mengoptimalkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Dalam fungsi manajerial terdapat beberapa fungsi, yakni yang pertama, perencanaan. Merupakan proses perencanaan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya agar lebih efektif dalam mewujudkan suatu perusahaan. Selanjutnya adalah pengorganisasian, yakni merupakan kegiatan untuk mengatur pembagian kerja pegawai serta wewenang-wewenangnya agar tidak terjadi konflik antara pegawainya. Selanjutnya adalah pengarahan. Pengarahan merupakan kegiatan pengarahan atau pemberian pelatihan kepada pegawai supaya mereka dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian merupakan suatu kegiatan untuk mengatur para pegawai agar tidak melanggar peraturan perusahaan serta bekerja sesuai job desk yang telah diberikan. Selanjutnya adalah fungsi operasional. Fungsi operasional merupakan fungsi dasar dalam melaksanakan proses manajemen sumber daya manusia dalam menjalankan sebuah bisnis atau organisasi. Di dalam fungsi operasional juga terdapat beberapa fungsi, yakni proses pengadaan, yakni proses perekrutan pegawai yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan, dari proses perekrutan, seleksi, hingga penempatan pekerjaan. Selanjutnya adalah fungsi pengembangan. Ialah suatu proses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan dari perusahaan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di masa depan. Yang ketiga adalah kompensasi. Kompensasi yakni imbalan atau jasa dari perusahaan atas kinerja para pegawai, dapat berupa uang ataupun barang. Yang keempat ialah pengintegrasian, yakni kegiatan untuk menyatukan antara keinginan pegawai dengan kepentingan perusahaan untuk membentuk kerjasama yang baik antara pegawai dan perusahaan, serta meminimalisir terjadinya konflik. Yang kelima adalah pemeliharaan, yakni kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan fisik dan mental serta loyalitas karyawan. Hal ini memungkinkan pegawai untuk terus bekerja hingga mereka pensiun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan MSDM dalam manajemen. Menurut Husaini dan Abdullah, tahun 2017, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup tenaga kerja
demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen sumber daya manusia dapat membantu para sumber daya manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan menolong perusahaan tersebut mencapai sarana dan prasarana secara keseluruhan, secara efektif dan efisien. Nah, perlu digarisbawahi bahwa tadi manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, tujuannya itu apa saja? Yang pertama ada tujuan organisasional. Tujuan ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas pada sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada tujuan fungsional. Tujuan ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga tujuan sosial, di mana tujuan ini ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan minimasi dampak negatif terhadap organisasi. Yang keempat yaitu tujuan personal atau karyawan. Tujuan ini ditujukan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuannya. Minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan tersebut harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Oke, selanjutnya dari penjelasan tujuan-tujuan di atas bahwa sumber daya manusia sangat penting dan sangat menentukan dalam pencapaian suatu tujuan. Semua potensi yang dimiliki sumber daya manusia sangat berpengaruh kepada organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam manajemen menurut Husaini dan Abdullah tahun 2017, posisi manajemen sumber daya manusia sangat penting karena dapat mengatur manajemen yang lainnya. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya dibutuhkan di dalam perusahaan besar saja. Manajemen sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan bagi perusahaan kecil, walaupun hanya berisikan sedikit karyawan. Namun pengelolaan tenaga kerja yang ada di perusahaan kecil umumnya dikelola oleh orang yang bukan pada bidangnya. Keadaan ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan tenaga kerja, antara lain yang pertama yaitu aspek rekrutmen atau seleksi karyawan. Permasalahan yang berkaitan dengan aspek ini yaitu memprediksi kepribadian calon karyawan, memprediksi kemampuan calon karyawan dalam melakukan pekerjaan, mencari tenaga kerja yang terampil, dan kurangnya minat bekerja. Aspek yang kedua yaitu aspek pengembangan kompetensi karyawan. Permasalahan yang berkaitan dengan aspek ini yaitu menentukan program atau tema pengembangan kompetensi yang dibutuhkan, menentukan karyawan yang mengikuti program pengembangan, karyawan yang sulit dilatih, dan karyawan yang tidak terampil. Aspek selanjutnya yaitu aspek perencanaan sumber daya manusia. Permasalahan yang berkaitan dengan aspek ini yaitu menentukan tugas-tugas dan wewenang karyawan, menentukan jumlah karyawan, menentukan persyaratan jabatan, memutuskan struktur organisasi, dan karyawan yang belum bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Aspek selanjutnya yaitu aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Permasalahan yang berkaitan dengan aspek ini adalah kesulitan menumbuhkan kesadaran karyawan dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja, kesulitan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan kesulitan merumuskan aturan tertulis mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek yang terakhir yaitu aspek penilaian prestasi kerja. Permasalahan yang berkaitan dengan aspek ini yaitu menentukan ukuran atau standar prestasi kerja, membuat alat ukur prestasi kerja yang mudah diterapkan, menentukan cara menilai karyawan, dan merumuskan aturan penilaian prestasi kerja. Baik, saya akan menjelaskan poin keempat pada evaluasi mandiri, yakni model seperti apakah dalam MSDM yang baik untuk perusahaan-perusahaan berskala rumah tangga dan skala mikro. Jadi dari sekian banyaknya model yang dapat diterapkan, model yang baik untuk perusahaan skala rumah tangga dan mikro itu yang pertama adalah model humanistik. Karena model humanistik ini dia bertumpu pada pengembangan pelatihan karyawan guna adanya perkembangan potensi SDM tersebut. Kemudian yang kedua adalah model klerikal, yakni model yang menekankan pada pelaksanaan tugas rutin dan pemenuhan berbagai aturan serta pelaksanaan tugas kepegawaian. Dan yang terakhir itu adalah model ilmu perilaku yang menekankan prinsip sains seperti teknik umpan balik atau feedback, kemudian evaluasi, adanya desain program, dan adanya
rancangan tujuan pelatihan serta manajemen karir bagi masing-masing karyawan yang bekerja. Pada bagian propagasi, kami mengambil kasus manajemen sumber daya manusia yang terjadi pada maskapai penerbangan Lion Air dan AirAsia di Indonesia yang terjadi pada tahun 2016. Permasalahan yang terjadi adalah adanya insiden salah menurunkan penumpang pada penerbangan internasional yang diturunkan pada ranah domestik yang dilakukan oleh pihak maskapai Lion Air dan AirAsia. Dan juga terdapat masalah lain seperti penundaan penerbangan yang tentu dapat merugikan pihak penumpang maskapai tersebut. Baik, pada tugas propagasi ini, poin B atau penyebab permasalahan dari studi kasus yang kami ambil, yakni adalah adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah penumpang atau permintaan pasar dengan manajemen pengelolaan sumber daya manusia, serta kualitas infrastruktur yang ada pada bidang transportasi udara pada masing-masing maskapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puja Mahendra akan mempresentasikan tentang strategi penanganan yang dapat dilakukan terjadi penanganan masalah saat terjadi penanganan masalah. Kita singkat saja, strategi penanganan masalah yang dapat dilakukan yang terkait dengan cara penanganan masalah yaitu peninjauan ulang terkait strategi dan metode pelatihan karyawan seiring dengan permintaan pasar yang terus mengalami perubahan secara signifikan. Setelah itu, pihak perusahaan melakukan perbaikan pengolahan sumber daya manusia oleh Human Resource Department dalam memilih dan meningkatkan sumber daya manusia. Terkait solusi untuk mengatasi masalah kepegawaian, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan karyawan yang tidak memiliki kompetensi spesifik keahlian manajemen perusahaan dan manajemen sumber daya manusia ditempatkan pada posisi pelaksanaan manajemen saja. Selain itu, dalam pengoptimalan kelangsungan proses pengembangan bisnis, pihak perusahaan perlu meninjau ulang mekanisme dan mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia. Salah satunya dengan mempertimbangkan adanya program apresiasi atau penghargaan, adanya sistem evaluasi kerja, sistem penilaian, adanya jalur karir, dan memperbaiki pendidikan dan pelatihan. Pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian kasus yang pertama itu ada bagian Human Resources Development Manager selaku penanggung jawab tata kelola dan pengembangan sistem HR di perusahaan, penanggung jawab atau pembentukan format proses rekrutmen dan orientasi perusahaan, hingga penanggung jawab evaluasi tingkat kepuasan dan kinerja karyawan. Yang kedua ada Asset Management Manager, penanggung jawab atas pembuatan rancangan kerja dan anggaran kerja tahunan atau bulanan. Dan ketiga ada Database and Crew Recruitment Manager sebagai penanggung jawab atas pendataan dan pendelegasian crew untuk pelaksanaan rekrutmen. Dan yang terakhir ada General Affairs and HRD Director selaku penanggung jawab atas beberapa departemen yang telah disebutkan. Berikut materi yang disampaikan oleh kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.